Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan membahas soal tentang persiapan Pretest PPG 2022, kompetensi pedagogik. Semoga dapat membantu teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti Pretest PPG tahun 2022. Baik, langsung saja soal nomor 1. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif, B. Kemampuan interaksional, C. Kemampuan integrasi, D. Kemampuan komunikatif. Jawabannya yang benar adalah A. Kemampuan kognitif. Nah, perkembangan kognitif berfokus pada kemampuan anak untuk memahami sesuatu yang meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Nah, ini sesuai dengan soal, yaitu untuk mendapatkan solusinya. Baik, soal nomor 2. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Jawabannya yang benar adalah B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Sama seperti nomor 1 tadi, perkembangan kognitif berfokus pada kemampuan anak untuk memahami sesuatu yang meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Baik, lanjut soal ketiga. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0 sampai 2 tahun, B. 2 sampai 7 tahun, C. 7 sampai 11 atau 12 tahun, D. 11 atau 12 sampai 14 atau 15 tahun. Jawabannya adalah C. 7 sampai 11 atau 12 tahun. Piaget membagi masa perkembangan kognitif anak ke dalam 4 tahap periode. 4 tahap perkembangan kognitif itu adalah sebagai berikut. Ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap keempat. Nah, yang sesuai dengan soal nomor 3 tadi, yaitu kaidah-kaidah logika dan objek-objek bersifat konkret, yaitu tahapan ketiga. Pada tahap operasional konkret yang terjadi pada anak usia 7-11 tahun, anak telah dapat melakukan aktivitas pemikiran logis dalam menghadapi objek fisik. Baik, soal nomor 4. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Jawaban yang tepat adalah C. Emosional. Nah, pembahasannya, menurut Howard Gardner, terdapat 5 pokok utama dari kecerdasan emosional seseorang, yakni mampu menyadari dan mengelola emosi diri sendiri, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain, mampu merespon dan bernegosiasi dengan orang lain secara emosional, serta dapat menggunakan emosi sebagai alat untuk memotivasi diri. Nah, ini sangat tepat untuk soal, yaitu kemampuan memotivasi diri. Baik, soal kelima. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise.
Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme. Nah, jawaban yang benar adalah A. Behaviorisme. Nah, teori belajar behavioristik menurut Edward, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Nah, ini sangat sinkron dengan soal nomor 5, yaitu hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon. Selanjutnya soal ke-6. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, C. Konstruktivisme. Nah, jawaban yang benar adalah D. Konstruktivisme. Nah, pembahasannya yaitu teori konstruktivisme adalah teori yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk menemukan apa yang diinginkan dan memberikan kesempatan apa yang dibutuhkan orang tersebut. Karena lewat ruang dan kesempatan itulah memberikan kebebasan untuk manusia belajar dan menemukan kompetensi, cara dan pengetahuan yang sesuai dengan potensi diri mereka. 7. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme. Jawaban yang benar adalah A. Humanistik. Nah, teori belajar humanisme adalah sebuah teori yang memanusiakan manusia, di mana seorang individu, dalam hal ini peserta didik, dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Pada proses pembelajaran, tugas utama guru yang bertindak sebagai fasilitator yang membangun suasana kelas menjadi lebih efektif. Soal nomor 8. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh, dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme. Nah, jawaban yang benar adalah A. Sibernetik. Pembahasannya yaitu contoh implementasi teori sibernetik dalam proses pembelajaran ini ialah dengan menggunakan monitor langsung atau video call, atau dengan menggunakan aplikasi Skype, Kuiper video, webcam, dan lainnya. Dalam penggunaannya, pendidik dan peserta didik tidak harus bertatap muka langsung, seperti proses belajar mengajar pada umumnya. Jadi dapat diartikan belajar bisa dilakukan setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Soal nomor 9. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis,
Merangsang perkembangan kemampuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture. Jawabannya adalah C. Problem solving. Model pembelajaran problem solving ini adalah model yang mengutamakan pemecahan masalah dalam kegiatan belajar untuk memperkuat daya nalar yang digunakan oleh peserta didik agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendasar dari materi yang disampaikan. Soal nomor 10, ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL adalah sebagai berikut, kecuali A. Sharing dengan teman, B. Guru kreatif, C. Pengalaman nyata, D. Menggunakan satu sumber. Nah, jawaban yang benar adalah D. Menggunakan satu sumber. Menurut Trianto, Contextual Teaching and Learning atau CTL memiliki karakteristik yang membedakan dengan model pembelajaran lainnya, yaitu 1. Kerjasama, 2. Saling menunjang, 3. Menyenangkan, mengasihkan, 4. Tidak membosankan atau joyful, comfortable, 5. Belajar dengan bergairah, 6. Pembelajaran terintegrasi, dan 7. Menggunakan berbagai sumber siswa aktif. Nah, ini bertolak belakang dengan jawaban nomor D atau menggunakan satu sumber. Berarti jawaban yang benar adalah D, menggunakan satu sumber. Nah, demikianlah pembahasan soal persiapan pretest PPG 2022 kompetensi pedagogik. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman guru yang akan melakukan pretest PPG 2022 dan semoga mendapat nilai yang memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.